Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1790 sampai tahun 1792. Ya. Li Shao dan Duta Besar Newman mengangguk pada saat bersamaan. Dulu Li Shao membeli banyak harta dengan harga tinggi, namun hasil akhirnya kurang memuaskan, keluh Duta Besar Newman. Pantas saja saat itu Anda rela membuka harga setinggi itu untuk membeli Kalsedon itu, ternyata ada presidennya. Diperkirakan kondisi fisik Li Cheng saat ini sangat buruk, dan hampir mustahil untuk bertahan hidup. Situ Manlong mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak tahu satu hal. Saat kita bertemu Li Cheng sebelumnya, dia tidak terlihat aneh sama sekali. Jericho Li memandangnya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak mudah. Karena kultivasi jahatlah yang merampas pengembangan spiritual orang lain, bukankah lebih baik membuat orang terlihat energi untuk sementara? Ada cara seperti itu dalam bahasa Tiongkok tradisional pengobatan, belum lagi seni bela diri. Sampai batas tertentu, mendukung yang dan memperkuat Qi dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah untuk meningkatkan semangat masyarakat. Tentu saja, titik awal pengobatan tradisional Tiongkok adalah menumbuhkan esensi dan memperkuat Yuan. Hasil dari mendukung yang dan Qi yang sehat adalah tubuh menjadi lebih baik dan lebih baik, yang tidak bersifat sementara. Ini memiliki konsep yang sangat berbeda dari metode pengendalian penanaman jahat. Orang-orang tiba-tiba menyadari. Nada bicara Li Shao menjadi mendesak. Tolong bantu ayahku. Jericho Li berkedip, aku tahu situasi ayahmu, dan bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh perbaikan jahat itu, tapi sepertinya aku tidak punya alasan untuk membantumu. Dia berbaik hati menjelaskan. Li Shao, jangan khawatir, aku pasti tidak akan membiarkan Li Shao melakukannya secara gratis. Li Shao bertanya tentang gaya Jericho Li di pagi hari. Selama Li Shao bersedia menyelamatkan ayahku, aku akan mengambil 10 obat ajaib sebagai hadiah setelah itu selesai. Jericho Li terkejut, apakah kamu yakin? 10. Terus terang. Lagi pula, aku tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Apalagi biaya 20 tanaman, aku rela. Li Shao berkata dengan tulus. Jericho Li berkedip, apakah kamu punya saudara laki-laki dan perempuan lain? Ya, Li Shao. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Li Shao merasa sedikit aneh. Tidak ada, Jericho Li melambaikan tangannya, berpikir dalam-dalam. Dia dapat melihat bahwa Li Shao tidak munafik, dia sangat ingin menyelamatkan Li Cheng. Baru saja, dia secara khusus bertanya pada Li Shao apakah dia punya saudara laki-laki dan perempuan lainnya. Jawaban Li Shao adalah iya. Jelas sekali, saudara laki-laki dan perempuan Li Shao tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati Li Cheng. Jericho Li tidak menggunakan niat jahatnya untuk berspekulasi tentang orang lain. Karena Li Cheng telah meminta bantuan Li Shao, dia pasti akan meminta bantuan putra dan putri lainnya, tetapi pada akhirnya, hanya Li Shao yang berlarian. Terlihat bahwa saudara laki-laki dan perempuan Li Shao tidak hanya tidak peduli dengan hidup atau mati Li Cheng, tetapi bahkan dengan jahat berspekulasi bahwa mereka sedang menunggu kematian Li Cheng agar mereka dapat berbagi harta benda mereka. Situasi ini mengingatkan Jericho Li pada Chen Hai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa terkadang orang-orang dalam keluarga besar pada dasarnya sangat lemah. Kalau begitu Li Shao, tentang ayahku. Mata Li Shao menyala-nyala, menantikan Jericho Li. Mata Jericho Li menoleh, karena kamu murah hati, maka aku akan memiliki wajah dan kulit yang tebal. Aku kekurangan hal-hal ini. Jika kamu memberiku, aku tidak hanya akan membunuh biksu jahat itu, tetapi juga membantumu memenangkan gelar kepala keluarga. Li Shao sangat gembira mendengar berita itu, bagus. 20. Tidak masalah. Tapi itu bukan kepala keluarga. Jericho Li sedikit terkejut, tidakkah kamu ingin mengontrol kekuatan keluarga? Aku ingin, tapi aku ingin kembali lagi. Aku tahu, meskipun aku berhasil menjadi kepala keluarga, aku tidak akan bisa duduk kokoh dengan kemampuanku saat ini, dan kemampuanku jauh di bawah ayahku. Titik. Dia aman dan baik untuk seluruh keluarga. Bahkan jika saya ingin duduk di posisi itu, setidaknya saya harus menunggu sampai saya memiliki kemampuan yang cukup, jawab Li Shao serius. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk. Sadar, punya pikiran, juga punya pengetahuan diri. Hanya sedikit orang yang sadar seperti Anda. Kebanyakan dari mereka tergila-gila dengan hak dan pada akhirnya kehilangan diri mereka sendiri. Jericho Li tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Sampai batas tertentu, Li Shao lebih pintar dari Chen Hai.
Chen Hai masih memiliki kepolosan seperti beberapa adik laki-lakinya, tapi Li Shao tidak bisa melihat kepolosan sedikitpun. Kesenjangan tersebut jelas ditentukan oleh asal dan ketinggian stasiun. Itu saja. Aku akan menyelamatkan ayahmu, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Li Shao merasa lega. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu kapan Li Shao bisa bergerak. Jericho Lee memikirkannya dan memandang si Tumanlong, kapan kompetisi internasional berikutnya. Tanggal 1 Juli. Awal bulan Mei ini hari buruh baru saja berakhir. Baiklah, selesaikan masalah keuntungan yang berkurang dulu, baru ikut kompetisi internasional. Ada cukup waktu. Jericho Lee memandang Li Shao. Minggu depan hampir berakhir. Hari-hari ini aku harus menyingkirkan beberapa hal sepele. Baiklah. Li Shao buru-buru mengangguk, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik. Pada hari keberangkatan, aku akan datang menemui Li Shao. Aku akan mengatur perjalanannya. Baiklah. Di akhir negosiasi, Li Shao yang mendapat jawaban memuaskan, pergi dengan gembira. Melihat punggung Li Shao, si Tumanlong menoleh ke belakang dan berkata sambil tersenyum, Li Shaogang baru saja mengatakan bahwa Anda telah menyetujui kompetisi internasional. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, saya tidak berjanji. Saya hanya mengatakan kompetisi seni bela diri internasional, tetapi saya tidak mengatakan saya akan ambil bagian di dalamnya. Jika kita harus berurusan dengan masalah keuntungan yang berkurang untuk waktu yang lama, kita mungkin terlambat. Mendengar kata-kata itu, si Tumanlong terdiam, tetapi berkata sambil tersenyum, kadang-kadang aku curiga kamu adalah monster tua yang lebih tua dariku. Perkataan Jericho Lee bisa dikatakan kedap udara, dan sulit menemukan celah apapun. Dibandingkan dengan anak muda lainnya, dia agak terlalu dewasa. Aku akan berhenti bergosip. Aku benar-benar di sini untuk mengundangmu keluar dan mempermalukan kami di depan salju. Si Tumanlong berkata dengan serius. Jericho Lee mengangkat alisnya dan berkata, sejujurnya, sulit bagiku untuk percaya bahwa kamu tidak datang kepadaku tanpa orang lain. Meskipun kekuatanku luar biasa di kalangan generasi muda, itu jauh dari tak terkalahkan. Ada beberapa orang yang lebih baik dariku. Dia tidak percaya bahwa tidak ada atasan di tentara. Belum lagi cadangan kelompok Tiandao, banyak anggota Departemen Seni Bela Diri berasal dari sekte besar. Dengan hubungan ini, mereka dapat menemukan beberapa ahli sekte. Sejauh yang dia tahu, sekte kelas 2 secara umum memiliki tingkat master jiwa. Jika itu sekte kelas 1 atau bahkan sekte teratas, Anda dapat menemukan master yang lebih kuat. Hampir merupakan kemenangan pasti untuk menemukan master seperti itu. Alas si Tumanlong menghela nafas, kamu tidak tahu kesulitan kami. Oh. Di mata orang luar, sebagai orang yang bekerja untuk negara kita tidak boleh membuat kesalahan atau kalah. Sekali kita kalah, kita akan kehilangan wajah seluruh negara. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan mereka yang mengkritik dan menulis pun bisa menenggelamkan kita. Wajah si Tumanlong dipenuhi ketidakberdayaan. Bab 1791. Opini publik. Jericho Lee juga telah merasakan kekuatan opini publik dan dapat memahaminya dengan baik. Di mata dunia, saya adalah jiwa tentara Tiongkok. Sampai batas tertentu, saya adalah Panji Tiongkok. Saya dapat dikatakan sebagai ahli pertama di permukaan, tetapi kenyataannya, saya adalah terbuka. Misalnya, beberapa ahli tidak dapat diketahui. Di antara mereka adalah dua kepala instruktur gerbang Tianwu, kata si Tumanlong dengan sedih. Jericho Lee mengetahui tentang Tianwumen terakhir kali di mulut Wu Xiaoxiao. Tianwumen adalah organisasi yang setingkat dengan grup Tiandao. Ia memiliki status dan otoritas yang tinggi. Anggota biasa dari kedua organisasi tersebut mungkin relatif lemah, tetapi jika mereka adalah yang teratas, salah satu dari mereka sangat kuat. Misalnya, Wen Tiren, sebagai pemimpin kelompok Xuan, berada di peringkat 5 besar dalam daftar guru surgawi. Sekarang, daftar guru surgawi telah diperbarui. Yang pertama telah menjadi putra surga, yang kedua adalah kepingan salju bulan ajaib, yang ketiga adalah si Tumanlong, dan yang keempat adalah Wen Tiren. Hanya sedikit yang bisa mengalahkan Wen Tiren di guru surgawi. Tentu saja tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa penguasa surgawi yang tidak tercatat dalam daftar penguasa surgawi memiliki kekuatan untuk mengalahkan Wen Tiren, namun jumlahnya pasti minoritas. Dalam kompetisi internasional ini, dua instruktur Tianwumen maju, tetapi mereka semua kalah. Bahkan kepala instruktur bayangan juga kalah. Si Tumanlong menghela nafas. Organisasi lain yang setara dengan Tianwumen. Jericho Lee terkejut. Si Tumanlong melihat ke arah Dai Anyin dan Dai Feng, mengangguk,
Li Shao seharusnya tidak begitu jelas tentang beberapa pasukan resmi, izinkan saya menjelaskannya secara singkat. Anda mengatakan. Pertama-tama, Guoan, yang relatif jelas bagi publik, adalah anggota organisasi yang terutama menyelidiki intelijen dan menangani beberapa kasus dengan tingkat kesulitan yang relatif rendah, dan termasuk dalam kelompok Tiandao. Kelompok Tiandao melakukan beberapa tugas berbahaya, dan memiliki beberapa ahli yang kuat, yang dibagi menjadi 4 kelompok Tiandi Xuan Huang. Wen Tiren yang Anda kenal adalah pemimpin kelompok Xuan, dan ada 3 pemimpin lainnya. Mereka semua adalah master tingkat master surgawi, tetapi mereka tidak tercatat dalam daftar master surgawi. Mereka jarang muncul, dan dunia luar tidak mengetahui keberadaan mereka. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Sebelum Wen Tiren menunjukkan wajahnya, daftar guru surgawi tidak mencatat guru surgawi lainnya kecuali Situ Manlong. Bukan hanya karena mereka rendah hati, tetapi juga karena dari kekhususan posisi mereka harus merahasiakannya. Secara umum, para ahli top di grup Tiandao menggunakan identitas yang berbeda setiap kali mereka melakukan tugas, yang juga berguna untuk menyembunyikan identitas, melindungi diri mereka sendiri, dan tidak mengungkapkan rahasia. Itu bisa dimengerti. Selain 4 pemimpin kelompok Tiandao, ada juga kepala instruktur, Sima Xiangru, yang merupakan master dari 8 karya klasik. Kata-kata Si Manlong luar biasa. Jericho Lee terkejut, apakah ada master roh di grup Tiandao? Dia sudah menduga ada master di atas Lingxi di organisasi resmi ini, tapi dia benar-benar menebaknya. Sebagai salah satu organisasi rahasia, bagaimana mungkin grup Tiandao tidak memiliki orang kuat? Situ Manlong menggelengkan kepalanya. Apakah Sima Xiangru juga kalah? Jericho Lee berkedip. Dia tidak melakukannya, tetapi meskipun dia melakukannya, dia akan kalah, keluh Situ Manlong. Kekuatannya sedikit lebih buruk daripada 2 instruktur Tian Wumen. Jericho Lee tiba-tiba, kedua instruktur Tian Wumen telah hilang. Sebagai Sima Xiangru yang lebih lemah dari keduanya, dia juga harus kalah. Lebih baik tidak bermain daripada kalah. Apa yang terjadi dengan Wumen hari itu? Wuxi adalah cadangan grup Tiandao. Apakah Tian Wumen juga harus sama? Jericho Lee bertanya. Situ Manlong mengangguk lembut, sebagai cadangan kelompok Tiandao, anggota Wuxi direkrut dari Guoan dan dibudidayakan sendiri, dan beberapa di antaranya berasal dari berbagai departemen. Pemerintah telah bekerja sama dengan Sekte Dunia Wudao. Zamannya berbeda. Di sisi tentara, selain pasukan bernomor umum, yang terkemuka adalah pasukan khusus. Di antara mereka, ada 3 tim yang lebih menonjol, Wei Long, Wei Hu dan Hiu Hitam. Dai Feng adalah kepala instruktur dari ketiga tim ini. Saya pikir Li Shao harus sangat jelas tentang hal ini. Jericho Lee memandang Dai Feng dan mengangguk. Wei Long dan 3 tim lainnya sebenarnya adalah cadangan Tian Wumen. Mereka yang memiliki kekuatan cukup dan performa luar biasa bisa masuk ke Tian Wumen. Situ Manlong menjelaskan lagi. Jericho Lee tiba-tiba berkata, artinya, Dai Feng juga anggota gerbang Tianwu. Ya, Dai Feng memberikan jawaban positif, tapi saya hanya anggota biasa di gerbang Tianwu. Gerbang Tianwu juga dibagi menjadi beberapa kelompok seperti kelompok Tiandao. Langit dan bumi berwarna gelap dan kuning. Jericho Lee mengangkat alisnya. Tidak. Untuk membedakannya dengan kelompok Tiandao, kelompok Tian Wumen dibagi menurut 5 unsur. Dai Feng menjelaskan dengan suara yang dalam. 5 elemen, emas. Jericho Lee sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, apakah pengelompokan ini tidak masuk akal? Harus ada terang, gelap, guntur dan es, dan ada lebih banyak jalan di Wudao. Mendengar ini, Dai Feng menunjukkan ekspresi malu, instruktur belum mempertimbangkan hal ini sebelumnya, tetapi anggota gerbang Tianwu tidak banyak. Untuk membedakan begitu banyak kelompok, harus ada cukup orang. Jericho Lee tertawa, yah, menurutku terlalu banyak. Ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, jumlahnya akan berkurang secara alami. Sama seperti Wudao, ketika Jericho Lee masih dalam masa pelatihan Qi dan pembangunan yayasan, dia bisa bertemu banyak orang di kota kecil Lusu. Namun, ketika dia mencapai tingkat guru surgawi, tidak ada orang lain di Lusu, dan dia hanya dapat bertemu dengan beberapa orang di ibu kota. Meskipun dia membunuh banyak guru surgawi, hal itu diputuskan oleh seluruh penduduk Tiongkok, dan jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan seni bela diri tingkat rendah. Ketika Anda mencapai tingkat psikis, itu bahkan lebih sedikit lagi. Dengan cara yang sama, seni bela diri di gerbang Tianwu tidak akan mampu menangkap sebanyak kubis Cina. Kamu termasuk kelompok yang mana? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Saya dari gerbang emas.
Dai Feng menjawab, gerbang Tianwu sama dengan grup Tiandao. Faktanya, kekuatan anggota biasa tidak terlalu kuat. Ada lebih sedikit seni bela diri di gerbang Tianwu, dan lebih sedikit seni bela diri yang kuat. Sedangkan untuk pemimpin grup, mereka adalah semua guru surgawi, dan mereka juga tidak ada dalam daftar guru surgawi. Di mana kalian berdua instruktur? Jericho Lee bertanya lagi. Instruktur utama adalah Yu Xiang, budidaya Zongjing Lingxi, dan wakil instruktur Guan Ark juga Zongjing Lingxi. Mendengar nama Guan Ark, Jericho Lee berkedip, apa hubungan antara Guan Ark dan keluarga Guan? Dai Feng menggaruk kepalanya. Sekarang kamu sudah menebaknya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dia adalah tuan kedua dari keluarga Guan. Tentu saja, tidak heran kamu akan datang untuk bergabung di ruang ajaib. Jericho Lee memutar matanya dan berkata. Terakhir kali di ruang ajaib, orang-orang dari Tianwumen dan keluarga Dai datang untuk ikut bersenang-senang. Jelas sekali dia ada di sana, jadi tidak perlu. Bab 1792. Dai Feng tersenyum dan tidak menyangkalnya. Jadi, kalian semua tahu tentang keluarga itu, bukan? Jericho Lee mengerutkan kening. Tidak semua orang tahu bahwa instruktur Guan sepertinya sengaja menyembunyikan sesuatu. Terakhir kali, hanya karena seseorang melaporkan sesuatu selama misi, maka Tianwumen mengirim lebih banyak orang. Inilah yang ingin dilakukan instruktur Guan, jelas Dai Feng. Jericho Lee bijaksana. Tampaknya keluarga Guan benar-benar kompeten sebagai penjaga segel ajaib. Setidaknya ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui orang luar. Mereka begitu bungkam sehingga bahkan pejabat resmi pun tidak tahu apa-apa. Jericho Lee tidak banyak bicara tentang hal itu, namun dia berkata, karena kalian instruktur dan wakil instruktur sekte Tianwu semuanya adalah Lingxi, atau Zongjing Lingxi, itu berarti kalian para pemimpin sekte juga harus memiliki Lingxi, kan? Dengan cara yang sama, beberapa dari pemimpin kelompok Tiandao seharusnya sudah mencapai guru spiritual. Ya. Ketiganya mengangguk pada saat yang sama. Jericho Lee menoleh untuk melihat si Manlong, jadi seperti apa bayangannya. Dia tahu tentang Tianwumen dan Tiandao, tapi dia percaya bahwa dengan begitu banyak pejabat, tidak mungkin hanya ada dua kekuatan seperti itu. Tianwumen adalah milik militer. Ia bertanggung jawab untuk melatih para ahli militer dan kadang-kadang melakukan beberapa tugas sulit. Kelompok Tiandao milik jaringan intelijen, sedangkan bayangan milik pisau. Mata si Manlong tertuju. Pisau. Jericho Lee sedikit terkejut dan langsung menjawab, pembunuh, kan? Bertanggung jawab untuk melakukan beberapa operasi pemenggalan rahasia yang berbahaya. Pemahaman yang sangat akurat, memang. Si Manlong mengangguk, singkatnya, bayangan bertanggung jawab untuk menangani beberapa hal yang tidak mudah untuk ditangani di permukaan. Ada juga cagar alam yang disebut gerbang bayangan di bawah bayangan. Misteri organisasi ini jauh melampaui dua organisasi lainnya. Bayangan dibagi menjadi 3 tim. Menurut Matahari, Bulan dan Bintang, kekuatan keseluruhan anggotanya jauh lebih tinggi daripada grup Tiandao dan Tianwumen. Jericho Lee terkejut mengangkat alisnya, jadi apa posisi Jenderal Situ dalam bayangan? Wakil instruktur, tapi saya tidak bisa mengumumkan identitas saya, jawab si Manlong. Wakil instruktur. Jericho Lee tidak terlalu terkejut. Dia tidak bisa kalah dengan Sima Manlong dalam bayangan. Tentu saja, dia merasa bahwa kekuatan Sima Manlong adalah tidak cukup menjadi wakil instruktur. Namun identitas si Manlong istimewa, diperkirakan ia digunakan sebagai penghubung untuk mengkoordinasikan bayangan dan dunia luar, dan kekuatannya menjadi nomor 2. Apa kekuatan instrukturnya? Kekuatan Leng Borong sama dengan Yu Xiang. Adapun kapten dari ketiga tim, mereka semua adalah Lingxi, tetapi mereka semua adalah Xia Jing Lingxi. Si Manlong menjelaskan dengan suara yang dalam. Jericho Lee sedikit terkejut. Sado memiliki 4 master roh, yang kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat daripada grup Tiandao dan gerbang Tianwu. Tentu saja, dia tidak terkejut dengan kemunculan begitu banyak guru roh. Ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, orang-orang yang jarang dia temui sebelumnya juga akan berlari. Belum lagi sangat sulit untuk menjadi seorang guru spiritual. Leng Borong dan yang lainnya mungkin berasal dari zaman terakhir. Tidak mengherankan jika beberapa guru spiritual telah muncul setelah akumulasi selama beberapa dekade. Menurutku Leng Bolong juga tidak melakukannya. Yu yang kalah, begitu juga dia saat dia naik, alasan Jericho Lee. Ya, pada awalnya, yang dikirim oleh ketiga pihak semuanya kurang kuat, tapi mereka semua kalah. Akhirnya Yuzi yang tidak tahan bersaing dan kalah. Ia bisa dikatakan sebagai kekuatan tempur terkuat yang bisa ditampilkan di depan umum.
Situ Manlong menghela nafas. Bukankah masih ada beberapa ahli yang tidak bisa dipublikasikan? Jericho Lee bertanya-tanya. Itu yang saya katakan, tetapi Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak bisa mempublikasikannya. Baik itu grup Tiandao, Tianwumen, atau Bayangan, kelompok instruktur yang lebih tua telah pensiun. Beberapa dari mereka telah mencapai tenggat waktu, dan beberapa dari mereka telah terluka di tahun-tahun awal, dan sekarang kekuatan mereka sangat menurun. Mereka semua punya alasan masing-masing untuk tidak bisa hadir. Mereka yang bisa hadir tidak bisa hadir karena beberapa aturan. Situ Manlong tidak punya pilihan selain menjelaskan. Aturan apa? Jericho Lee tidak mengerti. Aturan sudah mati dan orang masih hidup. Jika kalah seperti ini, mereka harus berpegang pada apa yang disebut aturan. Bukankah konyol itu? Dalam kompetisi internasional, orang yang berusia di bawah 60 tahun tidak diperbolehkan ikut serta. Misalnya, Guan baru berusia 60 tahun kali ini, jika tidak, dia tidak dapat berpartisipasi sesuai aturan. Faktanya, jika kita benar-benar ingin melanggar peraturan apapun yang terjadi, maka kompetitor lain akan bisa mengundang monster-monster tua yang belum dilahirkan, yang pasti akan berubah menjadi bencana pada akhirnya. Mendengar penjelasan tersebut, Jericho Lee tiba-tiba tersadar. Orang yang berusia di bawah 60 tahun bisa mengikuti kompetisi tersebut. Tampaknya standar usia 60 tahun sangat longgar. Seorang pejuang umum untuk menjadi guru surga pada usia 30 tahun. Misalnya, sangat sulit untuk menerobos kultivasi setelah menjadi guru surga pada usia 30 tahun. Ia juga membutuhkan kesempatan. Secara umum, bagus untuk menembus suatu level dalam 5 tahun. Saya tidak melihat seorang jenius seperti Gai Zhouyu. Dia adalah penguasa surga 20 tahun yang lalu, tetapi dia tidak akan menjadi penguasa surga 20 tahun kemudian. Dia masih sedikit kekurangan Master Roh. Terkadang tergantung pada takdir bagi guru surgawi untuk menerobos kultivasinya nanti. Beberapa orang beruntung dan berhasil menembus dunia dalam beberapa bulan. Beberapa orang mengalami stagnasi selama lebih dari 10 tahun dan tidak dapat bertahan hidup. Jadi bakat sesaat tidak berarti apa-apa, pada usia 45 tahun, Anda bisa menjadi guru spiritual dalam 5 tahun. Lebih sulit bagi guru spiritual untuk menerobos kultivasi. Kebanyakan guru surgawi menjadi guru spiritual hanya ketika mereka berusia 70 atau 80 tahun. Sungguh luar biasa bahwa mereka bisa menjadi guru spiritual sebelum usia 60 tahun. Akan lebih mudah untuk menjadi seorang jenius sekte. Lagi pula, ada banyak sumber daya di sekte ini, yang jauh lebih sedikit dibandingkan mereka yang bekerja sendirian di dunia sekuler. Setelah menjadi guru spiritual pada usia 45 tahun, adalah hal yang normal untuk menembus level baru dan menghabiskan waktu 5 atau 10 tahun. Yu Ziyang adalah seorang guru spiritual di Zongjing, yaitu di pertengahan periode Yuanying. Dia sekarang berusia 50-an, jadi dia sangat berbakat. Jika dia dilatih beberapa tahun lagi, dia mungkin tidak akan dikalahkan kali ini. Namun hal terpenting yang dibutuhkan seorang pejuang adalah waktu. Semua orang bodoh tahu bahwa semakin lama waktu kultivasi, semakin kuat kekuatan relatifnya. Tapi lawan tidak akan memberi Anda kali ini. Oleh karena itu, batasan usia 60 tahun sangat ketat. Menurut saya, sangat sedikit orang yang dapat mencapai level Lingxi dalam waktu 60 tahun, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang ingin melampaui Zongjing Lingxi. Jika Anda dapat mengalahkan Zongjing Lingxi dalam batas ini, bagaimana Anda bisa mendapatkan budidaya Gaojing Lingxi? Mungkin lebih abnormal lagi untuk mencapai level Master Jiwa, kamu kalah bukan secara tidak adil. Jericho Lee tidak bisa menahan nafas. Tentu saja, jika kita benar-benar ingin melepaskan batas usia ini, Sima Manlong pasti akan menemukan ahli yang lebih kuat, tapi kondisinya sama untuk lawan lainnya, dan mereka juga dapat menemukan ahli yang lebih kuat. Tetapi tidak bisakah kamu menemukan orang lain selain aku? Apakah tidak mungkin untuk pergi ke mereka yang tinggal di klan? Jericho Lee memecahkan kaserole dan bertanya sampai akhir.